Ya, selanjutnya di seri 27. Tetap semangat. Di seri 27 ini kita akan membahas sortir dan filter. Sortir itu dalam bahasa Indonesia adalah mengurutkan, kalau filter dalam bahasa Indonesia adalah menyaring. Kita akan bahas sortir terlebih dahulu. Saat berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan baris dari data Excel, ada kalanya kita butuh mensortir atau mengurutkan data tersebut sehingga lebih terorganisir dan rapi, sehingga mudah dan tidak pusing ya jika sudah diurutkan atau disortir. Data yang disortir atau diurutkan ini dapat berupa angka, jadi angka ini bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Lalu dapat berupa teks dari A ke Z atau Z ke A. Lalu format tanggal dan waktu bisa dari yang terlama ke terbaru atau sebaliknya, terbaru ke lama. Atau bisa berupa format sel, jadi dari warna fill background-nya atau warna font-nya itu juga bisa disortir. Baik dari untuk satu kolom saja atau beberapa data sekaligus. Dan mungkin masih jarang diketahui bahwa di Excel Anda juga dapat mengurutkan data berdasarkan custom list yang Anda buat sendiri. Wah, cukup mempermudah ya untuk pekerjaan. Nah, di sini cara mensortir atau mengurutkan data dengan cepat di Excel. Mengurutkan sebuah data dapat membantu Anda untuk memahami data yang tersaji dengan lebih baik. Menata serta menemukan data yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Mengurutkan data Excel dengan tombol filter, Anda juga mengurutkan data dengan cepat menggunakan perintah sort pada tombol filter. Jadi di tombol filter itu ada sort-nya ya, ada menu sort. Ini ada peringatan saat mengurutkan data di Excel. Jadi saat mencoba mensortir data di Excel, Anda mungkin akan mendapatkan pesan peringatan seperti di bawah ini. Ya, ini adalah sort warning. Jadi Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be short. What do you want to do? Jadi ini ada warning-nya. Jadi apa yang dilakukan jika warning tersebut muncul? Peringatan tersebut mengkonfirmasi bahwa ada range data yang tidak ikut terseleksi, sehingga tidak akan ikut disortir. Jadi kalau muncul seperti ini, Microsoft Excel mengkonfirmasi bahwa ada data range nih yang tidak ikut terseleksi. Nah, peringatan ini biasanya muncul saat sebelum melakukan sortir, Anda menyeleksi sebagian data dan Excel mendeteksi bahwa ada beberapa kolom lain yang dianggap memiliki relasi dengan kolom yang sedang Anda sortir. Ya, jadi Excel ini sudah pintar, jadi dia bisa memberikan warning tersebut. Anda bisa memilih cancel untuk membatalkan pengurutan data dan mengulangi penyortiran dari awal, atau opsi expand the selection untuk memperlebar tabel pengurutan atau mengikutkan kolom-kolom lain yang terkait dalam pengurutan data Excel. Jika Anda yakin bahwa Anda hanya mengurutkan kolom-kolom yang terseleksi saja, pilih opsi Continue with Current Selection. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data Excel tingkat lanjut dengan sort. Selain dengan penyortiran atau pengurutan cepat, Anda bisa menggunakan opsi pengurutan data Excel lebih lanjut dengan menggunakan tombol perintah sort. Pengurutan tingkat lanjut ini bisa Anda manfaatkan untuk mengurutkan satu atau beberapa kolom sekaligus
berdasarkan warna sel, warna font, atau icon sel itu jika tersedia. Custom sort ini juga bermanfaat untuk melakukan pengurutan yang case sensitif atau peka huruf besar, kecil, serta mengurutkan data dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Mengurutkan data Excel berdasarkan warna sel, warna font, atau icon sel. Untuk mengurutkan data sesuai dengan warna sel, warna font, atau icon sel, langkah-langkah seperti sebelumnya, selain menggunakan menu sort, pengurutan berdasarkan warna sel, warna font, atau berdasarkan icon sel ini bisa Anda lakukan melalui tombol filter. Ya. Selanjutnya kita akan membahas filter. Dalam feature filter adalah salah satu feature yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita terapkan dan menyembunyikan sisa baris data lainnya. Jadi yang misalnya kita hanya menerapkan A, ya yang keluar A saja, yang B, C, D, dan yang lainnya akan disembunyikan oleh filter. Jadi dengan feature sort, data akan diatur ulang sesuai urutannya. Sedangkan dengan feature filter, data akan disembunyikan dan hanya menampilkan sebagian data yang kita inginkan saja. Setelah melakukan filter data pada Excel ini, kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya, melakukan copy paste data tersebut. Nah, itu bisa. Feature filter pada Excel ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, filter berdasarkan kriteria teks. Yang kedua, filter berdasarkan nilai, angka, atau bilangan, numeric. Yang ketiga, filter berdasarkan format warna tertentu. Berikut cara filter di Microsoft Excel. Yang pertama, range data yang ingin difilter harus memiliki header, jadi harus memiliki judul ya di setiap kolomnya. Kemudian, pilih menu filter yang ada di tab Home, pilih Short and Filter, lalu pilih Filter. Atau dapat juga menggunakan shortcut-nya, yaitu Ctrl, Shift, L. Ditekannya secara bersamaan ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau sudah ada tanda panah bawah, itu berarti filter sudah aktif pada Microsoft Excel. Jadi tanda panah bawah itu ada di header masing-masing atau di kolom paling atas. Nah, jika tombol drop down atau tanda panah seperti di bawah ini muncul pada semua header, berarti langkah yang Anda lakukan sudah benar dan berhasil. Selanjutnya, tentukan kolom mana yang akan Anda filter. Nah, ini misalnya saya sedang memfilter nama siswa. Nama pengajar yang saya filter. Di sini saya pilih nama pengajar. Dari sekian banyak pengajar, saya pilih nama pengajarnya Asadah. Nah, jadi saya menerapkan filter pada nama pengajar, klik menu drop down pada header nama pengajar, kemudian centang data yang ingin Anda tampilkan. Saya ingin menampilkan di sini adalah nama gurunya Asadah. Oke. Di sini, berikutnya di sini sudah selesai. Hasilnya seperti di bawah ini ya. Jadi yang terfilter adalah nama guru Asadah. Setelah filter kolom sebuah tabel, Anda juga dapat menerapkan filter pada kolom lainnya. Untuk melakukan filter multi-column, ini caranya cukup mudah ya. Setelah Anda melakukan filter pertama seperti di atas, tinggal mengulang cara filter data untuk kolom lainnya dengan cara yang sama.
Cara yang tadi kita bahas merupakan cara filter data pada Excel secara umum atau standar. Berikutnya kita akan pelajari fitur filter Excel ini lebih mendalam. Jadi untuk melakukan filter data lebih lanjut. Yang pertama, filter berdasarkan kriteria teks. Cara membuat filter data teks yaitu kolom data yang berisi data teks. Feature filter Excel, di sini akan berikan opsi lanjut, jadi text filter. Jadi saat Anda mengklik drop down yang nama lengkap guru, itu kan teks ya. Jadi kriteria teksnya ada text filter, itu ada equals, don't not equals, dan yang lainnya. Jadi feature filter Excel yang memberikan opsi lanjut yaitu text filter. Di sini ada keterangannya berdasarkan text filter tadi, artinya apa sih equals dan yang lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya ini bahasa Inggris yang di bahasa Indonesia akan saja ya. Jadi jika Anda sudah jago bahasa Inggris, pasti lebih mudah dalam mengartikannya. Equals, ini adalah filter teks pada sel yang berisi teks tertentu. Lalu does not equal itu memfilter teks pada sel yang tidak berisi teks tertentu, jadi kebalikannya equals. Begins with itu memfilter teks yang diawali dengan teks tertentu, kalau end with memfilter teks yang diakhiri dengan teks tertentu. Contains ini memfilter teks pada sel yang mengandung teks tertentu, dan does not contain memfilter teks pada sel yang tidak mengandung teks tertentu. Dan yang paling sering digunakan dalam text filter ini adalah contain. Ya, atau mengandung tertentu. Ini contoh saat kita mengklik contain, jadi ada show row here, contain, lalu and or, contain, dan yang lainnya. Kita akan membahas di sini and dan or. And itu filter untuk data yang memenuhi kedua kriteria, dan or untuk melakukan filter data yang memenuhi salah satu kriteria. Contohnya, saya memfilter yang mengandung nama Ani. Dan di sini saya milih or karena saya ingin memfilter data yang memenuhi salah satu kriteria. Jadi bisa mengandung kata Ani dan atau mengandung kata Septi, ya. Jadi mengandung kata Ani atau mengandung kata Septi. Berbeda kalau Anda memilih mengandung kata Ani dan mengandung kata Septi, ya. Jadi kalau Anda or, nanti akan keluar semua nama Ani dan Septi yang mengandung nama Ani dan nama Septi. Tapi kalau and, berarti yang Anda nanti akan keluar hanya Ani saja, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua di sini filter berdasarkan kriteria nilai angka atau bilangan. Cara membuat filter data, angka atau bilangan. Di sini kolom data yang berisikan data angka atau bilangan. Jadi kita pilih kolom data yang berisi angka atau bilangan. Nanti akan muncul feature filter Excel yang berikan opsi lanjut, yaitu number filter. Nah, di number filter, di sini ada banyak ya, seperti tadi juga di text filter. Ada equals, di sini filter angka yang sama dengan, does not equal, membuat filter untuk angka yang tidak sama dengan, jadi kebalikannya equal. Greater than, membuat filter untuk angka yang lebih dari. Greater than or equal to, membuat filter untuk angka yang lebih dari atau sama dengan. Less than, membuat filter untuk angka yang kurang dari. Less than or equal to, itu membuat filter untuk angka yang kurang dari atau sama dengan. Between,
memfilter untuk angka yang bernilai di antara dua angka tertentu. Top 10 memfilter 10 angka tertinggi, ya, jadi seperti top 10. Above average memfilter angka yang bernilai di atas rata-rata. Below average memfilter angka yang bernilai di bawah rata-rata. Berikutnya di sini cara membuat filter data tanggal. Kolom data yang berisi data tanggal, feature filter Excel yang memberikan opsi lanjut yaitu date filters. Di sini ada lebih banyak lagi ya itemnya. Jadi equals itu menampilkan baris yang berisi tanggal tertentu, before menampilkan baris yang berisi tanggal sebelum tanggal tertentu, after untuk setelah tanggal tertentu, between itu untuk tanggal di antara dua tanggal tertentu. Dan di sini perlu Anda ketahui, tomorrow ini yang berisi tanggal 1 hari setelah hari ini. Ya, 1 hari setelah hari ini, yaitu besok. Today menampilkan baris yang berisi tanggal hari ini. Kalau yesterday sebelum tanggal hari ini, yaitu kemarin. Jadi Anda perlu tahu bahwa Excel menganggap awal minggu itu adalah hari Minggu. Ya, sehingga misal hari ini sekarang ada tanggal 13 Januari 2022, itu hari Kamis. Maka seminggu yang lalu adalah tanggal 2 sampai 8 Januari 2022 ya, maaf ini bukan 2012, 2022, yaitu Minggu sampai Sabtu. Jadi, tanggal 16 sampai 22 Januari 2022 adalah minggu ini. Dan tanggal 23 sampai 29 Januari 2022 adalah minggu depan. Jangan lupa, Excel itu menganggap awal minggu itu adalah hari Minggu. Selanjutnya, next week, ini adalah menampilkan baris yang berisi tanggal seminggu berikutnya. This week berisi tanggal seminggu ini, last week berisi tanggal seminggu yang lalu. Sekarang kita akan berbicara bulan. Next month itu tanggal bulan setelah bulan sekarang. This month berisi tanggal dengan bulan yang sama dengan bulan sekarang. Last month berisi tanggal dengan bulan yang sama dengan bulan lalu. Nah, sama dengan hari, Excel di sini membagi 1 tahun dalam 4 bagian, yaitu bulan 1, 2, 3, termasuk kuarter pertama. Kalau bulan 4, 5, dan 6 masuk dalam kuarter kedua, 7, 8, 9 masuk dalam kuarter ketiga, dan 10, 11, 12 masuk kuarter terakhir, yaitu keempat. Ingat-ingat, Excel membagi 1 tahun itu menjadi 4 bagian, jadi per quarter. Nah, ini ada next quarter. Dia akan menampilkan data yang berisi bulan-bulan setelah quarter sekarang. This quarter berisi bulan-bulan yang sama dengan quarter sekarang. Last quarter adalah berisi bulan-bulan quarter sebelum quarter sekarang. Next year berisi tahun depan. This year berisi tahun sekarang. Last year berisi tahun yang lalu. Dan year to date menampilkan data yang berisi awal tahun sampai hari ini, yaitu sekarang saat Anda mengolah. Selanjutnya, di filter ini juga berdasarkan format warna tertentu. Jadi bisa memfilter berdasarkan format warna tertentu. Format warna yang disediakan adalah berdasarkan warna sel, warna teks, dan warna icon. Oke, kita langsung saja mempraktekkan sortir dan filter dalam Microsoft Excel. Praktek sorting. Seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa sorting digunakan untuk mengurutkan. Jadi data yang disortir atau diurutkan ini dapat berupa angka, teks,
format tanggal dan waktu, atau format sel, yaitu warna fill background atau warna fontnya. Nah, di sini sudah ada data guru dan statusnya. Kita akan olah terlebih dahulu datanya ini. Kita urutkan. Jadi untuk sortir menggunakan menu yang ada di home, lalu pilih sort and filter. Nah, di sini untuk mengurutkan data secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke terbesar, bisa pilih icon sort oldest to newest. Jadi ini bisa dipilih. Nah, kalau dipilih, di sini secara otomatis kolom pertama, yaitu kolom A, dia akan urut. Jadi yang diurutkan dari yang lama ke yang baru ya, yang kolom A ini. Nah, kalau yang bawahnya yang short newest to oldest, sama yang dirubah adalah kolom yang pertama, yaitu kolom A yang berubah. Jadi saat mengurutkan, otomatis Excel akan mengurutkan satu baris ini semua akan ikut. Nah, selanjutnya, misalnya saya ingin mensortir atau mengurutkan, yang tadi sudah mengurutkan yang short ascending atau descending, yang dua ini, itu kita sudah berhasil mengurutkan format tanggal dari waktu terbaru ke terlama atau yang terlama ke terbaru. Selanjutnya kita akan mengurutkan teks. Jadi saya akan mengurutkan nama lengkap guru berdasarkan alfabet. Kita pilih custom sort. Lalu di sini my data has header saya checklist karena agar judul atau headernya ini tidak terikut diurutkan. Lalu pilih nama lengkap guru. Saya mau short dari A ke Z. Nah, short on cell values ya, yang pertama. Lalu oke. Nah, otomatis dia akan urut nama lengkap gurunya ini dari alfabet A sampai bawah. Oke, kita sudah berhasil mengurutkan teks, format tanggal, dan waktu. Dan sekarang kita akan mengurutkan angka, yaitu di kolom grade, masih di custom sort. Lalu di kolom grade, kita pilih grade yang paling kecil ke yang paling besar, lalu oke. Nah, ini sudah urut ya, jadi grade paling kecil yaitu grade 4 sampai ke grade 6. Nah, kalau longnya pun juga terurutkan, dan terakhir karena ini tidak spesifik, jadi dia akan otomatis yang paling bawah posisinya. Selanjutnya, di sini kita akan mengurutkan berdasarkan warna. Nah, di sini Anda bisa melihat yang ada warna hanya ada di kolom status, yaitu di kolom D. Maka kita blok, pilih custom sort, lalu kita ambil yang status ya, karena yang ada warnanya hanya di kolom status. Lalu short on-nya kita pilih cell color, jadi cell color itu ada background color di sel tersebut. Lalu kita pilih, di sini sudah otomatis Excel akan memberikan pilihan, mau yang pink atau yang hijau, karena di kolom status ada dua warna. Baik, saya pilih yang pink. Yang pink ini saya mau letakkan di bawah, yaitu on bottom. Lalu oke. Otomatis yang atas adalah yang hijau dan yang bawah ini adalah yang pink. Nah, sudah berhasil semuanya kita praktekkan. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data Excel tingkat lanjut.
Di sini perlu Anda ketahui bahwa bagian-bagian dari custom sort tidak hanya di dalam kotak ini saja, namun juga ada yang atas. Add level, jadi di sini bisa menambahkan per level. Jadi misalnya kriterianya bermacam-macam, kita bisa tambahkan. Delete level, kita bisa delete, misalnya membatalkan. Copy level untuk menduplikasi, dan option ini untuk mengurutkan ya. Dia sensitif untuk kapitalisasi. Jadi yang huruf kapital bisa diurutkan, yang huruf kecil bisa diurutkan. Lalu di bagian short by ini, itu adalah kolom yang mana akan Anda jadikan acuan utama untuk mengurutkan. Dan short on, di sini ada macam-macam ya. Jadi ada cell color. Cell color ini untuk mengurutkan berdasarkan warna fill atau background cell. Lalu di sini ada font color, jika ingin mengurutkan berdasarkan warna font. Kebetulan ini warna fontnya hitam semua, jadi tidak saya pakai dan tidak saya praktekkan saat ini, tapi bisa Anda praktekkan jika warna hurufnya berbeda, jadi bisa diurutkan. Lalu di sini ada additional formatting icon, ini untuk kondisi khusus. Cell values ini biasanya default-nya sih, jadi yang default-nya. Jadi value itu adalah isinya. Kemudian di sini kalau kita pilih cell color, di sini ada order. Ini menentukan jenis ukuran penyortiran yang Anda inginkan. Ini kalau color, kalau value, ini jenisnya A ke Z, Z ke A, seperti itu. Kita kembali ke cell color. Nah, di sini ada on top dan on bottom. On top sendiri untuk sel berwarna yang diurutkan terlebih dahulu, jadi yang atas. Yang bottom itu untuk sel berwarna diurutkan terakhir, yang sudah kita praktekkan tadi. Baik, sekarang kita akan praktekkan yang icon atas ini. Jadi misalnya saya mau mengurutkan data ini berdasarkan tanggal, jadi tanggalnya ngurut. Sehingga saya pilih cell value, karena di kolom date ini tidak ada color-nya ya. Cell value, lalu saya pilih oldest to newest. Jadi yang terlama ke terbaru. Dari data yang lama ke terbaru, saya mau mengurutkan lagi berdasarkan grade. Jadi grade-nya ini saya mau urutkan dari kecil ke besar. Baik, kita akan lakukan, lalu oke. Nah, ini otomatis sudah urut ya, tanggal 22 bulan 11, dari grade kelas 6, 456, sudah urut, longnya 56, lalu tanggal 23, kembali lagi 4, 56, dan seterusnya. Jadi ini jika bertingkat. Jadi bisa dibuat bertingkat. Kalau dibuat bertingkat 3 bisa tidak? Bisa. Jadi tinggal ditambahkan saja add level lagi. Tambahkan lagi. Mau bagaimana? Kalau mau menghapus levelnya tinggal delete level. Oke. Selanjutnya, setelah tadi sudah add level dan delete level, masih di custom sort, kita akan mengurutkan berdasarkan mengurutkan data secara case sensitif. Jadi menggunakan menu option. Maksudnya case sensitif itu bagaimana? Itu adalah peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi untuk mengurutkan data secara case sensitif, pilih menu option ini. Lalu kita jangan lupa klik case sensitif
Lalu saya ingin short dari short top to bottom. Jadi dari atas ke bawah, nama lengkap guru. Jadi nama lengkap guru yang hurufnya kecil itu di bawah. Kebetulan ini ada huruf yang kecil ya, yang atas nama Tiffany Aurel. Oke, baru kita oke. Setelah itu, then by-nya saya delete karena saya hanya mau short by-nya yang nama lengkap guru saja. Tadi sudah dipilih, oke, lalu kita klik oke. Nah, otomatis nama lengkap gurunya sudah urut, dan yang paling bawah adalah yang huruf kecil. Baik, demikianlah untuk praktek sorting atau mengurutkan data. Kembali lagi dalam praktek Microsoft Excel. Dalam pertemuan ini kita akan membahas praktek filter. Filter ada di menu Home, lalu di Sort and Filter. Pada Microsoft Excel yang lain juga ada yang hanya langsung filter, jadi short-nya terpisah dengan filter, namun yang saya gunakan ini adalah Microsoft Office 2019, jadi sudah jadi satu, short and filter. Di sini sudah ada data, kita akan short datanya, kita taruh kursornya di A1, lalu pilih filter. Nah, jika tombol drop down seperti ini sudah ada, berarti langkah yang Anda lakukan sudah betul. Ya, bisa dengan cara seperti itu, atau untuk memunculkan atau mengaktifkan filter, Anda bisa menekan CTRL, Shift, dan L secara bersamaan. Begitu pula kalau mau menghilangkan filter ini, tanda drop down ini, bisa diklik filter lagi, maka dia akan hilang, atau CTRL, Shift, L. Dia juga akan hilang juga. Nah, di sini kita aktifkan dulu filternya. Anda bisa memfilter, misalnya saya mau filter, di sini saya mau lihat datanya Tiffany Aurel. Nah, tinggal diklik, nah akan muncul data yang Tiffany Aurel saja. Oke. Jadi bisa diambil, misalnya saya mau selain Tiffany ada juga Ani. Nah, bisa diklik. Bisa dipilih dan akan muncul data Ani dan Tiffany saja. Kalau mau dimunculkan semuanya, tinggal di select all. Oke. Begitu pula status juga, misalnya saya hanya mau melihat yang accepted saja. Maka yang di checklist hanya accepted. Dan akan muncul data yang accepted saja. Nah, di sini untuk misalnya kita lupa nih, yang tadi di filter yang mana ya? Nah, cara mendeteksinya, Anda bisa lihat di header-nya ini, gambar yang seperti ini, itu pasti adalah data yang sedang difilter. Oke, selanjutnya kita akan select all, lalu oke. Nah, kita bisa membuat filter data berdasarkan warna. Jadi misalnya warnanya saya mau filter warna yang pink saja. Nah, bisa dipilih yang pink. Mau dikembalikan seperti semula, maka di select all lagi, lalu oke. Nah, akan kembali ke semula. Jadi kalau memfilter berdasarkan color, pilih filter by color. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat filter data teks. Di sini yang teks adalah nama lengkap guru dan status. Saya mau
menggunakan nama lengkap guru ya. Nah, di sini text filter ada berbagai macam, seperti yang sudah disampaikan di PowerPoint. Ada equal, does not equal, begin with, end with, contain, doesn't contain, custom filter. Ini berbeda-beda fungsinya, sudah dijelaskan ya saat di PowerPoint. Nah, kita akan mempraktekkan salah satunya yaitu contains. Seperti yang sudah dipelajari di PowerPoint, contains di sini berguna untuk memfilter teks pada sel yang mengandung teks tertentu. Jadi, saya mau ambil contains-nya di sini yang ada nama Aninya saja. Saya Ani seperti ini. Lalu oke. Nah, otomatis di sini yang namanya Ani akan keluar ya. Entah itu Ani Zulfatur Rizky atau Tiffany, yang ada namanya Ani akan keluar. Akan ke filter. Nah, misalnya kita mau custom lagi, custom filternya. Selain Ani, saya juga mau menampilkan yang mau saya filter adalah, jangan lupa pilih contains juga di sini. Lalu saya mau milih namanya adalah Septi misalnya. Septia. Nah, and dan or seperti yang sudah dijelaskan, and ini filter untuk data yang memenuhi kedua kriteria. Kalau or itu untuk melakukan filter data yang memenuhi salah satu kriteria. Jadi, karena saya mau memfilter yang memenuhi salah satu dari kriteria, maka saya memilih or. Karena kalau mencari data yang memenuhi kedua kriteria ini, hasilnya pasti tidak ada, karena tidak ada namanya Septi yang ada Aninya, ya. Maka di sini saya klik or. Maka akan muncul yang mengandung unsur nama Ani dan Septia akan muncul semuanya di sini. Oke. Gitulah praktek untuk memfilter data teks. Selanjutnya, membuat filter data angka atau bilangan di Excel. Ini saya kembalikan seperti semula, di select all lagi ya. Nah, sudah kembali. Di sini kebetulan data angka atau bilangan di Excel ada di kolom insentif. Ya. Di kolom insentif, di number filter, di sini ada banyak sekali seperti yang sudah dijelaskan saat di PowerPoint, kegunaan masing-masing dari menu ini. Dan sekarang saya akan mempraktekkan salah satunya. Saya akan mempraktekkan di sini greater than. Greater than, seperti yang sudah dipelajari. Di sini membuat filter untuk angka yang lebih dari. Jadi saya mau memfilter yang mendapatkan insentif lebih dari 70.000. Ya, 70.000 dan yang mendapatkan insentif, di sini saya pilih is less than. Less than itu untuk membuat filter angka yang kurang dari. Jadi, di sini yang lebih dari 70.000 dan kurang dari 100.000. Pasti hasilnya adalah yang mendapatkan insentif 80.000 dan 90.000. Karena di sini angkanya 50.000 sampai 100 ya. Maka kita klik OK dan akan muncul insentif yang 80.000 dan 90.000. Sudah berhasil ya? Oke, baik. Selanjutnya kita kembalikan seperti semula. Kita select all kembali. Lalu oke.
Bisa select all kembali langsung lalu oke, atau bisa juga di clear. Nah, dia akan kembali ke menu filter lalu clear. Ini clear-nya tidak aktif karena sudah di clear semuanya ya yang di filter tadi. Selanjutnya kita membuat filter data tanggal. Di sini sudah ada tanggal. Di sini kita pilih date filter. Nah, saya mau memilih date filternya, mau menerapkan is after or equal to. Jadi di sini custom filter. Ini is after or equal to. Jadi di sini akan menampilkan baris yang berisi tanggal tertentu. Misalnya saya memilih tanggal 22 dan is before or equal to. Saya milih tanggal 25. Lalu oke. Nah, jadi akan muncul hanya tanggal 22 sampai 25 aja. Baik, di sini kita sudah berhasil untuk memfilter berdasarkan warna, berdasarkan memfilter data tanggal, memfilter dalam bentuk angka, dan dalam bentuk teks. Nah, di sini kita bisa reapply. Untuk refresh saja ya, namun tidak ada perubahan. Jadi kita clear saja. Jadi seperti ini, kembali ke semula. Sekian untuk praktek filter.